Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada semua karena kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami datang untuk menyerahkan hati, jiwa, dan tubuh kami untuk memuji, untuk memuliakan, memberikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau menjamah kami. Biarlah damai sukacita yang daripada Tuhan turun atas kami semua Tuhan. Kami memulai dan kami habiskan ibadah Betania Fresh Naughty walaupun yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya kita katakan amin. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami lemah, hanya Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kami. Terpuji namamu Yesus. Engkaulah yang kami tinggikan, Engkaulah yang kami sembah Yesus. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil ku
kami semua, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memegang kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Yang membelah laut, yang kedengkang badai, yang mustahil
sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah kami di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Allah yang setia bukan karena situasi dan kondisi kami, tetapi Dialah Allah yang setia, yang tidak akan pernah berubah. Kami sangat bersyukur Tuhan sudah memilih, menetapkan kami, bahkan memisahkan kami dari dunia ini, sehingga kami bisa melihat bagaimana karya-karya Tuhan yang sungguh ajaib yang kami terima sampai hari ini. Kami sangat bersyukur di mana hati kami, waktu kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan inilah wujud kami sebagai manusia untuk selalu mengungkapkan ucapan syukur dan terima kasih kami di hadapan Tuhan. Kami siap menerima firman Allah pada saat ini, karena kami tahu ini bulan yang baru, dan karena kami tahu juga karya-karya Tuhan kepada kami selalu yang baru. Semua yang menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Lebih semuanya katakan amin. Beva, my church, my home. Beva, my church, my home. Sekali lagi Beva, my church, my home. Tepuk tangan, sekali lagi tepuk tangan. Yes. Tos kanan kiri katakan, hari ini kau bertambah awet muda saja, bilang ya. Nah, awet muda ya. Baik, silakan duduk. Shalom. Kita harus tetap antusias di dalam memuji, menyembah Tuhan, bahkan juga selalu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin ya. Baik, kita akan menerima tuntunan firman Allah pada saat ini dengan perikop dengan tema Bethesda. Ya, Bethesda. Ada yang di sini memiliki nama Bethesda? Mungkin nama yang kedua atau nama yang ketiga. Kalau tidak ada, nanti kalau ingin punya anak, buatlah namanya juga Bethesda. Ya, halo, amin. Baik, kita membaca firman Tuhan ini dengan pelan-pelan, karena ini cukup panjang. Pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Pelan-pelan kita baca, karena ini satu perikop yang kita tidak bisa potong. Ya. Jadi ayat pertama sampai ayat yang ke-18 itu merupakan sebuah rangkaian yang tidak putus. Nanti ayat selanjutnya itu sudah babak yang kedua, di mana nanti orang-orang Yahudi pun tidak menerima tentang Bethesda tadi. Baik, kita baca ayat yang pertama. Yuk, ayat yang pertama. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Belum keluar. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ya, padahal Bang Benny sudah sampai latihan ambil les ya, gitu ya. Dan puji Tuhan ternyata juga bisa keluar ya. Yuk kita baca yang pertama, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Berarti Yesus ada satu tujuan pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem itu nanti manusia sangat banyak. Dan nanti di kolam Bethesda itu juga banyak orang mengalami sakit penyakit. Tapi perhatikan, Yesus tidak pernah tertarik kepada keramaian orang. Yesus juga tidak pernah tertarik dengan keramaian jenis penyakit. Yesus hanya tertarik kepada pribadi yang mau dimenangkan oleh firman. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. 3. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Berarti lebih dari satu yang sejumlah besar. Terus orang-orang buta, terus orang-orang timpang, terus dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ini perwakilan nanti perbuatan hukum Taurat. Jadi mereka dibenarkan karena perbuatan, dan perbuatan
siapa yang meloncat duluan, siapa yang langsung terjun duluan, di situ ada kesembuhan. Jadi harus ada perbuatan. Ya. Ayat 4. 1, 2, 3. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkannya air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Perhatikan, apapun juga penyakitnya. Tapi problemnya, malaikat Tuhan itu datang sekali-sekali. Jadi bukan terus-menerus. Nah, kalau malaikat Tuhan itu lupa, nah bahaya. Atau kalau malaikat Tuhan itu lagi bermalam minggu, lupa ya, datang ke kolam itu. Bisa paham? Artinya malaikat Tuhan pun tidak punya kemampuan untuk menyembuhkanmu. Katakan amin. Supaya nanti kita sadar bahwa yang menyembuhkan semua jenis penyakit dari situ itu bukan malaikat. Ya, ayat 5. 1, 2, 3. Dengan suara yang lebih keras, 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa? 38 tahun. Jadi kalau sakitmu hanya cuma 1 hari bersungut-sungut, keterlaluan. Itu berapa lama tadi? 38 tahun. Siapa di sini yang berusia 38 tahun? 30 tahun setengah. 37 tahun setengah. Ayat 6. 1 dan 3 dengan suara yang lebih keras lagi. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Halo, ngomong lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Maukah engkau sembuh? Itu suaranya seperti lagu dangdut. Lebih keras, 1, 2, 3. Kurang tegas, 1, 2, 3. Amin. Nah, perhatikan, Yesus tidak mau ngarang cerita. Kalau Yesus pun nanti tidak bertanya kepada yang lumpuh itu, Yesus tahu bahwa dia sudah lumpuh. Tetapi yang Tuhan inginkan dari si lumpuh itu responnya. Ya, ayat 7. 1, 2, 3. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini perwakilan hukum Taurat lagi yang kedua. Ya. Jadi si lumpuh itu selalu sadar dan sadar. Hanya dengan loncatan siapa yang lebih awal yang bisa menyembuhkan itu. Perhatikan lagi, kita sering sekali setiap hari itu selalu mewakili hidup ini dengan konsep hukum Taurat. Nanti dengar, nanti baca, di saat si lumpuh ini pun nanti sudah sembuh, tetap dia tidak mengenal Yesus. Coba perhatikan, Yesus sudah menyembuhkan, tapi orang itu tidak mengenal dia. Orang itu tidak berterima kasih. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu tidak mudah tersinggung, betul? Betul tidak? Coba kalau mudah tersinggung dan tidak berterima kasih, kemungkinan besar si lumpuh ini tidak akan disembuhkan. Jadi kalau si lumpuh ini disembuhkan, bukan karena dia layak disembuhkan, bukan karena dia memenuhi standar yang Tuhan inginkan. Itulah Tuhan yang kau kenal, yang tidak perlu mengenal standarmu sesempurna itu. Ayat yang ke-8. Yuk, 1, 2, 3, lebih keras lagi. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Nah, apa ini? Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Perhatikan, ya. Baik, tidak apa-apa. Karena teknologinya terlalu tinggi,
gitu ya. Nah, jadi gitarnya Pak Wagem luar biasa. Perhatikan lagi, ya. Yesus waktu membaptis seharusnya konsep orang lumpuh ini ada orang secepatnya membawa ke kolam itu. Tapi perhatikan, Yesus tidak peduli dengan jawaban si lumpuh itu. Yesus mengatakan, bangunlah. Coba bayangkan dia lumpuh disuruh bangun. Perhatikan, bangunlah. Dia sudah lumpuh disuruh bangun. Udah itu yang kedua yang lebih berat lagi, angkat tilammu. Ini lebih berat lagi. Bangun aja belum tentu, apalagi angkat tilam. Dan yang lebih sulit lagi, disuruh berjalan. Jadi kontradiksi apa yang ditawarkan oleh Bethesda tadi, kolam tadi, tidak sesuai apa yang ditawarkan oleh Yesus. Apa yang ditawarkan oleh hukum Taurat tadi tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Sang Kasih Karunia itu, bertolak belakang. Perhatikan ayat 9, yuk 1, 2, 3. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Perhatikan, selama kita hidup, kita tidak bisa terlepas dari orang-orang troublemaker. Seharusnya orang-orang di situ sudah memiliki konsep yang baru. Ternyata kesembuhan tidak hanya tertuju kepada kolam Bethesda tadi, tetapi lebih daripada itu, ternyata ada Sang Kasih Karunia yang sudah hadir, yang tanpa konsep-konsep mereka semua terbalik. Seharusnya mereka melihat si lumpuh itu berjalan, mereka bersyukur, mereka bersukacita. Perhatikan, sehingga yang troublemaker ini tadi memunculkan masalah baru, yaitu hari Sabat. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilam. Perhatikan, hari Sabat memikul tilam itu tidak boleh, karena itu sudah konsep bekerja pada hari Sabat. Itu tidak dibenarkan dan itu menjadi masalah besar. Tapi bagi Yesus itu tidak jadi masalah, tapi bagi orang-orang troublemaker ini masalah. Lanjut ayat 11. Ayo baca lagi dengan suara yang keras, yuk 1, 2, 3. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lihat, si lumpuh belum kenal. Siapa itu? Belum kenal. Ayat 12. 1, 2, 3. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi Yesus bukan takut. Yesus tidak mau berdebat. Yesus tidak mau terjadi pertengkaran. Maka dia langsung menghilang dari tempat ini. Maka kalau berhadapan dengan orang troublemaker, gak perlu engkau melayaninya, gak perlu engkau berdebat dengan dia, karena sampai kapanpun engkau tetap salah di hadapannya. Halo, amin? Halo, amin? Coba ngomong kanan kiri, jangan troublemaker. Amin ya? Nah, ayo ayat 14, 1, 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Perhatikan, orang kalau tidak bertanggung jawab dengan kasih karunia Tuhan, dampaknya besar, risikonya bisa 2 kali lipat kalau tidak bertanggung jawab. Bukan Yesus yang menghukummu, tapi perbuatanmu yang menghukummu. Ya, ayat 15. Yuk baca
yang lebih keras. Semua suara harus keluar. Amin. Jangan disimpan di paru-paru dan kerongkongan, harus keluar. Ya, 1, 2, 3. Amin. Halo, amin. Perhatikan. Si lumpuh pertama sekali Yesus sudah memberikan solusi, sembuh. Yang kedua, perhatikan. Si lumpuh tidak mengenal sampai dia sembuh. Akhirnya yang ketiga, perhatikan. Yesuslah yang memberitahu kepada si lumpuh. Sehingga pengenalan si lumpuh kepada Yesus itu semua karena kasih karunia. Katakan amin. Jadi Yesuslah yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada si lumpuh. Jadi waktu si lumpuh memberikan sebuah respon, itu yang membuat dia secara fisik sembuh, itu juga yang membuat dia secara rohani sembuh. Amin. 16. Yo, 1, 2, 3. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Perhatikan, nanti si lumpuh setelah dia menang secara rohani, dia menjadi saksi Kristus. Dia menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan tadi. Dia tidak pendam sendiri, tetapi dia ceritakan. 17. Tetapi dia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan sekali lagi bahwa apa yang kau punya hari ini, Yesus itu sudah lebih dari cukup. Amin. Halo, amin. Engkau dan saya tidak terlepas dari masalah. Tapi pada saat engkau kembali identitas dirimu bahwa anak Tuhan, engkau punya Yesus, maka sebenarnya tidak ada lagi masalah terhadap masalahnya. Ya, perhatikan lagi di situ. Di sini kitab Yohanes menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu berada di Yerusalem karena hari raya Paskah. Pondok Daud dan pentabisan bait Allah pada saat itu. Jadi orang Yahudi juga lagi merayakan, berarti orang yang hadir pada saat itu sangat banyak. Karena saat peristiwa ini terjadi, banyak acara-acara pesta, banyak acara-acara kemenangan, banyak acara-acara terlebih khusus pentabisan bait Allah. Maka di dalam nas ini, kuasa perkataan Tuhan Yesus dibandingkan kuasa malaikat di kolam Bethesda. Perhatikan, ya. Sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan Yesus jauh melebihi segala yang ada dalam agama. Katakan amin. Dan tradisi orang Yahudi, katakan amin. Yang baru mengalahkan yang lama. Jadi bagi orang perjanjian lama, bahwa 10 hukum Taurat termasuk juga tentang Sabat, mereka memiliki konsep yang lama. Setelah konsep yang baru ini datang, mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Orang cuma mengangkat tilam, tidak boleh. Tidak boleh di hari Sabat. Saya yakin kalau itu diberlakukan sampai hari ini, engkau dan saya tidak ada yang sanggup melakukan. Hanya satu sisi saja tentang aturan hari Sabat. Berarti engkau dan saya harus ada di kamar. Tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh bekerja. Tidak boleh nyupir. Hanya di rumah. Karena hari Sabat mereka semuanya di bait Allah. Tidak boleh bekerja. Termasuk hal untuk mengangkat tilam. Perhatikan, kita bersyukur kita tidak masuk di dalam aturan itu lagi. Katakan amin. Halo, amin. Maka di sini kita tetap disuruh sangat menghargai untuk hari Sabat. Rest, istirahat.
Ya, istirahat. Artinya kita meminimalkan terlalu banyak acara untuk tidak terlalu banyak acara di hari Minggu, supaya kau bisa rest di dalam Tuhan. Bukan saya katakan tidak boleh jalan-jalan, tetapi justru semakin banyak kegiatan, justru di hari Sabat itu engkau dan saya harus istirahat. Katakan amin. Setuju, katakan amin. Lihat di situ. Maka di dalam bahasa Ibrani tadi, Bethlehem, Bethesda itu tadi, itu berasal dari dua kata. Bet yang pertama artinya rumah. Yang kedua, Hesed artinya kasih atau anugerah. Berarti bisa digabungkan bahwa Bethesda adalah rumah kasih karunia. Engkau dipilih Tuhan di tempat ini, sudah di tempat ini yang tepat. Karena gereja kita adalah gereja rumah kasih karunia. Di waktu yang tepat. Dan engkau dan saya bertemu dengan orang-orang yang tepat. Katakan amin. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, itu berarti saling membangun. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa berhasil dalam hidupnya kalau tidak saling menopang. Dan engkau dan saya hari ini sudah bertemu dengan orang-orang yang tepat. Arti orang yang tepat di sini berarti kita saling membangun. Katakan amin. Nah, ternyata kolam Bethesda itu terdiri dari 5 serambi. Ya, yang pertama tadi, kalau di dalam teologi orang Kristen, angka 5 itu sama dengan simbol kasih karunia. Angka 5. 5 roti, 2 ikan. Kalau dijumlah menjadi angka 7. Angka 7 itu berbicara sempurna. Jangan pulang dari sini pasang togel ya. Bukan, nggak boleh. Amin. Lihat, karena ada 5 tempat, 5 serambi. Ini juga melambangkan tentang keadaan Yesus Kristus. Pertama, tangan. Yang kedua itu kaki. Yang ketiga itu punggung. Yang keempat itu lambung. Yang kelima itu jantung. Itulah yang dialami Yesus waktu ada di salib. Waktu dia diterima, tangannya, kakinya, punggungnya, lambungnya, jantungnya, semua hal di dalam tubuh itu yang mewakili 5 ini tadi, itu benar-benar menerima penderitaan seberat-beratnya. Sehingga sisi tempat luka yang lain, inilah yang menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan padamu dan pada saya sangat besar. Sangat besar. Tetapi angka 5 ini juga melambangkan manusia. Karena 5 ini memiliki pada manusia yang diwakili dari 5 indera. Pertama penglihatan. Yang kedua itu pendengaran. Yang ketiga itu penciuman. Yang keempat itu pengecapan. Dan yang kelima itu perabaan. Maka hari ini dengan 5 hal ini, 5 serambi ini, penglihatanmu itu harus tertuju kepada Yesus. Pendengaranmu itu akan selalu tertuju kepada firman. Bahkan penciumanmu itu sebagai bentuk kau mengasihi Tuhan harus selalu tertuju kepada Sang Kasih Karunia. Pengecapanmu juga termasuk perabaanmu, semuanya harus tertuju kepada Yesus. Katakan apa? Maka lihat di situ, serambi itu dihuni. Pertama, mereka jumlah berbaring sejumlah besar orang sakit. Sejumlah besar orang sakit. Yang kedua, orang-orang buta. Yang ketiga, orang-orang timpa. Yang keempat, orang-orang lumpuh. Sebagai perwakilan tadi, 5 serambi tadi menantikan goncangan air kolam. Sebenarnya semua punya masalah. Kalau goncangan yang pertama,
Si buta juga pasti butuh untuk menuntun dia ke kolam itu, betul tidak? Bagaimana dia melihat bahwa kolam itu lagi bergelombang? Oh, dia buta. Jadi sebenarnya yang di 5 serambi ini, kekuatan mereka, kemampuan mereka untuk langsung terjun ke kolam itu, semuanya punya problem. Bukan hanya si lumpuh. Tetapi perhatikan, kenapa Tuhan sangat tertarik kepada si lumpuh ini? Itu yang harus menjadi perenungan kita. Buta banyak, yang timpang juga banyak, bahkan yang lumpuh juga di situ banyak. Tetapi perhatikan, kenapa Tuhan Yesus tertuju, sangat tertuju, dia masuk ke Yerusalem, dan perjalanan dia datang ke situ ternyata hanya untuk si lumpuh yang sudah mengalami 38 tahun. Saya yakin percaya orang-orang yang ada di serambi ini adalah orang-orang juga yang mengalami sakit penyakit yang sudah puluhan tahun. Tetapi kenapa hanya tertarik kepada yang si lumpuh? Kalau kita berbicara tentang keadilan Tuhan, Tuhan tidak adil loh. Karena yang menanti kesembuhan di serambi itu sangat banyak. Tapi kenapa hanya kepada si lumpuh? Perhatikan. Setelah tak baca berkali-kali, ternyata juga tidak ada satu hal apapun yang menarik dari si lumpuh itu untuk Tuhan sembuhkan. Tidak ada satu alasan pun membuat Yesus harus datang ke kolam Bethesda itu. Dan di situ kita bisa melihat, inilah perwakilan kita dari sekian banyak yang lumpuh secara rohani di bumi ini, di dunia ini. Kenapa kasih karunia Tuhan yang tertuju padamu? Tertuju kepada saya. Apakah engkau dan saya lebih baik dari dia? Tidak. Maka di sini kita harus belajar tentang bertanggung jawab tentang kasih karunia itu. Amin. Tuhan yang begitu mulia, engkau dan saya dipilihnya. Sebenarnya kita semuanya secara rohani, semuanya posisi kita ada di 5 serambi itu. Tapi perhatikan, kalau kita bisa melihat lagi tadi melambangkan di situ, bahwa kesembuhan seseorang yang ditentukan nasib, yang ditentukan usaha tenaga, yang ditentukan oleh kecepatan dia, waktu lambat, ternyata itu bukan syarat di mana Yesus memberikan kesembuhan. Hukum Taurat mengisyaratkan itu, tapi kasih karunia tidak. Maka perhatikan, sistem kesembuhan yang dimana pertama malaikat itu sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan, sewaktu-waktu. Kesembuhan padamu dan pada saya itu setiap detik ada. Katakan, tidak sewaktu-waktu. Musim berganti, kasih Tuhan berganti. Tidak seperti itu. Setiap detik. Mari lihat, fokus kasih karunia akhirnya tertuju kepada si lumpuh yang sudah 38 tahun sakit. Nah, kita bisa melihat di situ bahwa 38 tahun itu bukan berbicara tentang waktu yang sangat singkat. Ya, maka lihat, ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus lagi di kitab Yohanes 5:8. Kata Yesus kepadanya, ayo baca, tambah lagi bahan. Yohanes 5:8. Yohanes 5 ayat 8. Kalau tidak ada, berarti saya saja. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini kasusnya berbeda. Sama-sama bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini kasusnya beda, penyakitnya beda, tempatnya beda. Peristiwa Yohanes 5:8 ini bukan lagi di Bethesda. Perhatikan, dalam Yesus Kristus tidak ada syarat-syarat yang berat. Setuju, katakan amin. Halo, amin. Di dalam Yesus tidak ada syarat-syarat yang berat. Di hukum Taurat syaratnya super berat. Di
kasih karunia Tuhan syaratnya tidak berat. Pilih yang mana? Yang berat atau yang tidak berat? Halo? Yang berat atau tidak berat? Ayo seluruh jemaat merespon. Yang berat atau tidak berat? Jadi kalau Tuhan berikan padamu syarat tidak berat, itu bukan karena engkau sanggup untuk menerimanya. Artinya kalau hukum Taurat memberikan kepadamu yang berat, itu saja tidak sanggup. Kalau Sang Kasih Karunia memberikan syarat padamu itu yang ringan, keterlaluan kata orang Batak kalau kau tetap tidak sanggup. Halo, amin. Halo, semua tertuju ke depan, ayo. Semua lihat ke depan. Tidak boleh ke bawah, karena ke bawah ada koin kali. Jadi semua, ayo, lihat ke depan. Dalam Yesus Kristus tidak ada syarat-syarat berat. Amin. Dia dapat menyembuhkan dengan mengucapkan kata saja. Yesus sanggup menyembuhkan hanya dengan satu kata saja. Jadi tidak bertele-tele. Maka Tuhan tidak terlalu suka yang bertele-tele. Tapi orang Yahudi suka bertele-tele. Yesus tidak suka bertele-tele. Mau kau kesembuh? Mau. Seharusnya. Ya, dengan demikian Tuhan Yesus jauh melebihi segala sesuatu yang ada bagi manusia, bahkan dalam aturan agama apapun. Itu yang selalu saya katakan bahwa Yesus bukan agama. Yesus bukan aturan agama. Yesus bukan hukum Taurat. Yesus bukan sesuatu yang perlu ditakut. Yesus bukan sesuatu pribadi yang dimana engkau layak atau tidak layak datang padanya. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Dengan demikian Tuhan Yesus jauh melebihi segala sesuatu yang ada bagi manusia, bahkan di dalam aturan agama apapun. Kita bersyukur aturan agama kita enggak terlalu banyak. Katakan amin. Katakan amin. Hormati hari Sabat. Itu saja. Hormati hari Sabat. Renungkan firman. Kalau terlalu banyak aturan-aturan, mungkin kau dan saya juga tidak sanggup. Kalau Raja Daud dalam satu hari dia bisa datang kepada Tuhan 6 sampai 12 kali, itu juga membuat Daud tidak lebih layak di hadapan Tuhan. Tetapi itu bentuk Daud bersyukur di hadapan Tuhan. Maka pada saat engkau beribadah bisa 2-3 kali di dalam satu hari, bukan berarti engkau dan saya membandingkan hal itu kepada orang lain, supaya engkau menilai dan orang lain menilai engkau lebih baik dari dia. Tujuan kasih karunia bukan seperti itu. Katakan amin. Halo, amin. Semua wajahnya kok serius sekali. Saya tidak marah kok. Senyum dulu kan, kiri. Bilang dulu, tambah awet muda engkau bilang. Ya, baru yang kedua ngomong lagi, tambah langsing kau hari ini, gitu ya. Amin. Iya dong. Matius 9 ayat 5 sampai 7 dikatakan firman Allah, ya. Matius 9 ayat 5 sampai 7. Yuk kita baca bersama-sama. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Yesus suka yang singkat kan? Tidak ada yang rumit kan? Kau hanya disuruh memilih. Lanjut ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Katakan amin. Katakan amin. Terus lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah.
Yang pertama, berjalan, yaitu pulang ke rumah. Perhatikan ayat 7. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Amin. Halo, amin. Doamu itu perlu iman singkat dan padat. Terlalu panjang pun kalau di dalamnya tidak ada iman, nggak pas. Ya, perhatikan lagi supaya kamu tahu, tadi dikatakan di situ bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, apalagi sakit penyakit. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Yesus. Yang menyembuhkan sakit penyakit, dokter juga bisa. Bahkan dukun juga bisa. Tetapi mengampuni dosa, dokter tidak bisa. Dukun tidak bisa. Orang pintar tidak bisa. Orang kaya tidak bisa. Bahkan rumah sakit yang termahal sekalipun tidak bisa. Jadi yang tidak bisa diterima oleh manusia ini, Tuhan sudah berikan padamu. Hanya Dia pribadi yang sanggup mengampuni dosa. Kalau itu sudah menjadi kebenaran dalam hidupmu, maka kebenaran inilah yang membuat engkau dan saya menerima keselamatan yang mutlak. Halo, amin. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Yesus. Bang Udin bisa? Tidak bisa. Bang Benny bisa? Tidak bisa juga. Nah terus siapa yang bisa? Pak Stevi bisa? Tidak bisa. Bagaimana saya mengampuni dosa saya paling banyak daripada yang diampuni? Tidak bisa. Jadi kalau ditanya ini, mana lebih mudah? Bagi Yesus semuanya jadi mudah. Katakan amin. Mengampuni dosa mudah. Sakit penyakit mudah. Bangunlah, berjalanlah, bangunlah, bangkitlah, berjalanlah, bangunlah, bangunlah, pulang ke rumahmu. Bagi Yesus mudah. Maka tidak ada yang sulit bagi Yesus, termasuk mengampuni dosa. Kalau Yesus mengatakan kepada Bapak dan Ibu, Yesus mengatakan kepada siapapun yang ada pada saat itu, dosamu diampuni, itu benar adanya. Karena Yesus tidak sekedar ngomong, tapi Yesus melakukan itu dengan fisiknya. 5 serapi tadi dilakukan. Jantungnya, lambungnya, kepalanya, kakinya, tangannya, semua dikorbankan. Jadi waktu Dia mengatakan dosamu diampuni, itu bukan karena jadi murahan. Karena kata dosamu diampuni karena hanya Dia yang bisa mengampuni dengan nyawanya sendiri. Tidak dibayar dengan uang, tetapi darahnya sendiri. Maka lihat proses hidup yang dialami oleh si lumpuh tadi, penyakit yang dideritanya sungguh menyedihkan. Badannya lemah hingga tidak dapat menggunakan anggota badannya. Paling tidak di satu sisi seperti yang bisa terjadi pada sakit kelumpuhan. Penderitaannya si lumpuh ini sangat lama, 38 tahun. Bisa jadi si lumpuh ini sudah mengalami kekecewaan yang begitu mendalam, sehingga tidak lagi percaya dalam setiap perkataan orang tentang kesembuhan. Jadi waktu Yesus ngomong, "Mau engkau sembuh?" si lumpuh ini tidak percaya lagi, karena sudah terlalu lama sakit penyakit itu. Yang dia butuhkan ada yang mengangkat dia pada saat goncangan yang pertama. Masalahnya malaikat itu datang tiba-tiba, tidak tahu, tidak di WA dulu, tidak di telepon dulu, tiba-tiba. Siapa yang mau mendampingi? Jadi waktu Yesus mengatakan, "Mau engkau sembuh?" bagi si lumpuh itu sudah menjadi tameng. Karena dia sudah begitu banyak kecewa. Lihat kekecewaan si lumpuh itu, Allah tidak respon. Walaupun Allah jawab, walaupun saat itu Yesus mengatakan mau sembuh, jawaban si lumpuh tidak nyambung. Maka perhatikan, bagi konsep si lumpuh, yang dia butuhkan adalah orang
hanya itulah satu-satunya cara dia menerima kesembuhan. Dan manusia seperti itu tidak ada yang menawarkan diri. Yesus menawarkan diri, tidak seperti konsep si lumpuh. Diangkatnya, tapi Yesus mengatakan, mau gak kau sembuh? Si lumpuh punya konsep, maunya Yesus mengangkat dia ke tepi kolam itu. Maka jawaban tidak nyambung. Karena harapan si lumpuh, si pria ini, Yesus ini, pada saat air bergelombang tadi, langsung diangkatnya. Bahkan sebelum air bergelombang, si lumpuh berharap, si pria ini tadi, Yesus ini tadi, sang kasih karunia sudah mengangkat dia ke tepi kolam. Tapi tidak dilakukan. Itu yang membuat si lumpuh kecewa. Maka waktu Yesus bertanya, maka kau sembuh? Jawaban tidak nyambung. Maka hari ini, ayo kita cross check diri masing-masing. Kalau kita ada sesuatu masalah, 1 hari 2 hari, apakah tentang kesehatanmu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, maka tidak ada alasan untuk bersungguh-sungguh. Amin. Coba kita mengkoreksi diri. Kapan kau terakhir sakit? Saya mau tanya. Kalau justru kesehatan lebih panjang daripada sakit yang kau alami, seharusnya kau tetap menghargai kasih karunia. Dalam 1 tahun belum tentu bapak dan ibu dan saudara sakit. Betul tidak? Karena wajah-wajah yang saya kenal waktu Natal ini sampai hari ini tetap sehat kok saya. Amin ya? Halo amin? Maka jangan pernah tidak datang kepada Tuhan di dalam suatu situasi dan kondisi apapun. Ya, jangan pernah. Kita bandingkan dengan si lumpuh ini tadi. Dia sudah sangat kecewa. Tapi Yesus tidak peduli dengan jawaban kekecewaan itu. Kalau sudah sang kasih karunia menyatakan dirinya padamu, tidak ada satu orang pun yang bisa menolaknya, termasuk kekerasan hati seseorang tadi. Maka kita bersyukur kau menerima sang kasih karunia, bukan karena posisi hatimu lagi keras, tetapi di balik itu begitu banyak orang di luar sana sangat keras. Maka kata firman Allah di dalam perjanjian yang lama, Roh Tuhan, bahkan firman Allah ditulis kepada loh batu, 2 loh batu. Batu itu keras. Tetapi di kitab Korintus mengatakan bahwa sang kasih karunia itu, loh itu tadi, firman Tuhan tadi ditaruh kepada loh hatimu yang terbuat dari daging yang lembut. Mari kita bersyukur bahwa kita sudah ada di tangan Tuhan yang tepat, Yesus Kristus. Katakan amin. Kau juga sudah ada di gereja yang tepat, gereja tadi Bethesda. Apa yang kau keluhkan hari ini? Sebenarnya terberat itu masalah, problem manusia itu masalah sakit saja. Saya pikir kalau masalah ekonomi itu bisa nomor 2, nomor 3. Karena tidak ada sampai hari ini jemaat Beva yang mulai pergumulan tentang ekonomi. Amin. Halo amin. Karena saya melihat sampai sekarang pipinya tetap masih gemuk-gemuk dan segar. Ya, tidak ada yang kelaparan. Lihat samping kanan kiri ada daun singkong kok. Setuju? Amin. Tapi kalau yang kau pikirkan keju terus, ya pusing. Di saat kelaparan yang dibikin keju, mentega, pusing. Coba pikirkan langsung lihat kanan kiri, ada singkong, ada apa itu? Jantung pisang, ada kelakai. Halo amin. Amin ya. Maka lihat, di saat seseorang dalam keadaan apapun, tapi tetap mengingat dan mengimani kebaikan Tuhan. Di saat seseorang dalam keadaan apapun, dia tetap mengingat dan mengimani kebaikan Tuhan. Prinsip kebenaran iman inilah yang akan selalu menyukakan hati Tuhan.
Bethesda terdapat banyak orang lumpuh, tetapi Kristus hanya memusatkan perhatian pada orang lain dan menyisihkan dari yang lain. Katakan amin. Bang Benny, jangan amin dulu Bang Benny, masih panjang Bang. Langsung dibuat ini amin. Saya lihat Bang, tenang aja ya. Nah, Kristus senang menolong orang yang tidak berdaya dan berbelas kasihan kepada siapa yang mau bermurah hati. Jadi teman-teman, orang ini juga sama-sama menderita, sering mencemoohnya karena tidak pernah beroleh kesembuhan untuk menerima kesembuhan. Itulah sebabnya Kristus menyembuhkanmu. Jadi di saat ada kanan dirimu selalu menjatuhkan dirimu, ingat, Tuhan tidak pernah menutup mata. Ya, Dia akan selalu berpihak kepada orang yang dizolimi. Dan Dia selalu berpaling kepada orang-orang dalam situasi dan kondisi apapun. Dia tetap beriman kepada Kristus. Maka Tuhan Yesus selalu terfokus kepada orang seperti itu. Maka seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, perhatikan lagi firman Tuhan. Sungguh berita aneh yang diberikan kepada seorang yang sakit yang sudah lama lumpuh. Namun perkataan ilahi hendak dipakai sebagai sarana dari kuasa ilahi. Dan Yesus tidak mengatakan orang lumpuh pergi ke kolam. Tapi Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Maka di dalam setiap kehidupan kita, yang terutama bukan kesembuhan, yang terutama bukan karena kedudukanmu, yang terutama bukan karena masalahmu, yang terutama dalam hidup ini bukan karena promosimu, tetapi yang pertama di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang bertobat, adalah orang-orang yang lahir baru. Orang kalau sudah bertobat lahir baru, maka dia akan menjadi satu sinyal dengan Tuhan, di mana nanti firman Allah akan terus memperbarui hidupnya, akan serupa menjadi Kristus. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, yang terpenting dalam hidupmu bertobat, lahir baru. Amin. Kesembuhan itu hanya bonus saja. Kenapa saya katakan ini? Walaupun selumpuh tidak kenal siapa itu yang pertama, dan dia mau mengenal, ternyata Yesus sudah menghilang. Perhatikan, Yesus justru pergi ke bait Allah dan bertemu dengan si lumpuh tadi. Di situ wujud si lumpuh lahir baru. Dia tidak pergi ke karaoke setelah sudah sembuh. Ya, Bang Adi kok senyum Bang Adi? Ya, orang yang lahir baru tadi tidak pergi kemana-mana, dia datang ke bait Allah, maka bertemu dengan Yesus. Dan yang kedua, orang yang lahir baru tadi tanpa disuruh oleh Yesus, dia bersaksi, Yesuslah yang menyembuhkan. Maka pertobatan itulah yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari seseorang. Kesembuhan itu mudah. Saya yakin dari sekian banyak orang yang lumpuh tadi, yang buta tadi, yang memiliki hati seperti apa yang diinginkan oleh Yesus, hanya si lumpuh yang sudah mengalami 38 tahun tadi. Jadi hatimu yang paling terdalam hanya Tuhan yang tahu. Perhatikanlah, Kristus tidak menyuruh si lumpuh bangun, masuk ke air, tetapi bangun dan berjalanlah. Disinilah kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita ini, setelah si lumpuh sembuh, setelah Yesus meninggalkan, lihat di depan mereka ada pribadi yang troublemaker, orang-orang Yahudi. Engkau keluar dari gereja ini akan selalu berhadapan dengan orang-orang troublemaker. Nah, waktu engkau berhadapan dengan itu, imanmu tetap kepada Kristus, maka perhatikan, kalau yang dipakai Tuhan untuk meneruskan kasih karunia kepada orang lain. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri, pemain musik, pemain singer juga maju ke depan. Haleluya. Amin, amin, amin. Di dalam kelemahanku
tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sekali lagi, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terdekat, bahkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, Engkau Tuhanku, Yesusku. Amin, amin, amin. Sama-sama. Di dalam kelemahan sempurna, sempurna kuasa. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu.
ada 5 serambi di kolam Bethesda. Dan apa yang ditulis, apa yang dicatat, itu adalah perwakilan semua jenis penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Tetapi segala sesuatu yang tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Hari ini, mungkin ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam hidupmu. Percaya, kalau Yesus mengatakan kau sembuh, sembuh. Kalau Yesus mengatakan padamu hari ini melalui imanmu, yang mustahil bagi Tuhan, semua rahim-rahim Tuhan akan bukakan sehingga kau memiliki keturunan anak-anak ilahi. Tiada mustahil bagi Tuhan. Bagimu tidak mungkin, bagi dokter tidak mungkin, bagi tabib tidak mungkin. Tetapi di dalam Yesus segala sesuatunya jadi mungkin. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Glory bagimu, glory bagi Yesus. Oh, oh. Haleluya. Setiap hal, situasi apapun, tetapi imanmu selalu tertuju kepada Kristus. Iman seperti itulah iman menjadi fokusnya dari Tuhan. Miliki itu, dirikan pondasi itu, karena setiap hari kita tetap berpeluang besar untuk menghadapi hal yang tidak mungkin. Tetapi Yesus sudah ada di depan kita terhadap hal-hal yang tidak mungkin tadi. Maka harapanmu satu-satunya hanya Yesus. Amin, amin, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hal yang tidak mungkin seluruh jemaat di tempat ini menjadi mungkin hari ini. Semua sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan hari ini sembuh. Ekonomi mungkin yang lagi turun, hari ini Tuhan pulihkan. Bahkan masa depanmu hari ini Tuhan tata dengan baik lagi. Termasuk pasangan-pasangan hidupmu, Tuhan akan pilih padamu yang terbaik. Bagimu tidak mungkin, tapi segala sesuatunya bagi Tuhan mungkin. Haleluya Tuhan. Yesusku. Amin, amin. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya Tuhan. Kami sudah disatukan melalui tubuh dan darah Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah ada di tangan Tuhan yang tepat, di waktu yang tepat. Dan kami sudah bertemu dengan anak-anak Tuhan yang tepat. Inilah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita semuanya. Maka hidupmu dan hidup saya sudah sempurna karena Yesus. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus di sana. Maka Dia sudah menyerahkan tubuhnya untuk mati. Tubuh Yesus diserahkan kepada salib.
Sehingga segala suatu sakit penyakit, bahkan tentang fisik ini, Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Waktu kamu makan tubuh Kristus, maka hidupmu dan hidup saya memiliki tubuh yang baru, di mana tubuh yang baru ini nanti akan dipakai di dalam kerajaan surga. Kau sudah mempunyainya, kau sudah memilikinya, hidupmu sudah sempurna. Apabila padamu dan seluruh jemaat Tuhan percaya pada tubuh Kristus, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus yang membuat menerima keselamatan. Dan darah Yesus ini memang harus tercurah. Dia akan keluar dari tubuh Yesus sendiri dan menyatakan kau dan saya menjadi anak-anak pilihannya. Kau dan saya menjadi keturunan Yesus. Kau dan saya memiliki DNA yang sama, yaitu darah Yesus. Maka hidupmu dan hidup saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Waktu engkau bersama, engkau bersatu, dan engkau meminum darah Yesus ini, itu menyatakan kesempurnaan kita di dalam Kristus. Mari engkau minum. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. 1-2 menit bersyukur karena Tuhan tetap mengizinkan kita melakukan perjamuan Tuhan ini. Selalu kau mengatakan dalam hidupmu Tuhan itu baik. Sang kasih karunia mengajarkan kita, kebenaran firman Allah mengajarkan kita, tidak ada setitik pun di dalam situasi kita yang sulit untuk menyalahkan Tuhan. Ketidakmengertian kita, ketidakpengetahuan kita lah yang membuat kita akhirnya memikirkan seperti itu. Maka taruh hati dan pikiranmu di dalam waktu yang tersulit apapun, kau dan saya tidak pernah mau menyalahkan Tuhan. Amin. Haleluya.
Kami sangat bersyukur kami sudah menerima firman kasih karunia. Kami tahu kami sudah ada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan bertemu dengan tepat. Dan terlebih kami sudah bertemu dengan Tuhan yang tepat, yaitu kasih karunia Yesus Kristus. Terima kasih Bapak atas firman Allah pada saat ini. Diberkati kami semuanya, diberkati setiap rumah tangga kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang lagi liburan di luar Kuala Turun. Tuhan yang menjaga melindungi mereka, serta semua sehingga kembali ke tempat ini juga semuanya karena kasih karunia Tuhan. Diberkati setiap pekerjaanmu, diberkati setiap usahamu, diberkati dalam setiap perjalananmu, kau pergi dan melangkah. Di setiap hal apapun, situasi dan kondisi, imanmu tetap teguh di dalam Kristus. Maka engkau dan saya adalah anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semuanya kita sehat, kuat, makmur, panjang umur, dan akan terus disertai kasih karunia Tuhan. Anak-anak kita diberkati, bahkan hidup mereka jauh lebih baik dari kita semuanya. Anak-anak youth, anak-anak yang masih muda, kau memiliki masa depan, pekerjaan yang lebih baik, pasangan hidup yang akan terus Tuhan kirim, Tuhan tentukan padamu. Sehingga seluruh anak-anak muda di tempat ini juga suatu saat, waktu yang tepat, tanggal yang tepat, mereka membangun mereka dengan cinta kasih datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati kami semuanya. Hari ini juga kami menaruh buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ucap syukur kami, dan juga untuk pembangunan gereja kami di tempat ini. Tuhan balasmu berlipat kali ganda. Mari semua tangan di hadapan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh yang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari katakan amin.